Syria PBNU minta BPJPH tak perlu memaksakan ganti logo halal MUI. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Yang sakit di rumah sakit, timbang ngomong alhamdulillah sehat, dianggap bikin gaduh, di bawah 4 tahun. Betul. Ini pernyataannya lebih gaduh tidak? Lebih gaduh tidak? Mestinya tangkap, penjarakan, hukum yang tinggi, saudara. Oleh karenanya saya nggak minta sama Presiden buat dipecat, buat dimundurkan, tapi kita akan berjuang menuntut agar penodaan agama diproses, dihukum, dipenjarakan, saudara. Betul. Sudah banyak laporan yang masuk, saudara. Gak 1, 2, ada juga yang masih ditahan, masih dihalangi. Oleh karenanya kita jadwalkan dari sekarang. Ingat baik-baik, kalau 1 minggu ke depan, Jumat depan, belum diproses, belum dipanggil, belum disidik, siap turun lagi tidak? Siap turun tidak? Jumat depan kalau nggak diproses, kita akan datangi Barreskrim, saudara. Betul. Kita akan datangi Barreskrim, saudara. Kita akan minta dengan hormat kepolisian untuk memproses penodaan agama, saudara. Betul. Siap datang ke Barreskrim. Siap datang ke Barreskrim. Siap nongolin guru kita. Siap jenguk guru kita. Betul. Betul. Agar bohong lagi. Biar nggak datang lagi. Siap bawa tetangga. Siap bawa keluarga. Siap bawa kawan. Siap datang ke Barreskrim. Pakebel. Jadi media ingat baik-baik. Kita nggak minta dipecat tuh menteri. Ya kalau perbedaannya sih secara prinsipil kan tidak ada, cuma wilayah pengaturannya yang beda. Kalau sebelum Undang-Undang 33 dan regulasi turunannya berlaku kan otoritas sertifikasi sepenuhnya ada di Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah ada Undang-Undang 33 2014, otoritas untuk sertifikasi halal itu beralih ke BPJPH. Namun dalam proses sertifikasi ini BPJPH tidak sendiri karena ada 3 aktor utama yang melakukan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. Syria PBNU minta BPJPH tak perlu memaksakan ganti logo halal MUI. Peluncuran logo label halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kemenak memicu polemik di masyarakat.
Wasekjen Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, meminta BPJPH tidak perlu memaksakan penggantian logo halal Majelis Ulama Indonesia. Menurut Ihsan, logo itu memiliki arti, makna, gambaran, dan filosofi. Di samping bernilai, logo juga memiliki intellectual property rights yang di dalamnya terkandung nilai ekonomis, edukatif, dan dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pengguna. Intinya logo itu sesuatu yang bila telah diterima publik, apalagi sudah sangat familiar di masyarakat, maka akan menjadi mahal dari nilai barang yang diberi logo itu sendiri, ucapnya Minggu 13 Maret 2022. Ihsan mencontohkan, bila Bank Indonesia pada mata uang kertas yang sudah sangat dikenal masyarakat kemudian mengganti logonya menjadi sketsa gambar burung hantu. Hal itu pasti membuat publik bingung dan bertanya-tanya. Demikian pula logo halal yang sudah 3-4 tahun melekat di hati masyarakat dan umat Islam mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Mereka sudah terbiasa memilih makanan dengan logo halal Majelis Ulama Indonesia dengan lingkar hijau bertuliskan huruf Arab berwarna hijau, membentuk lingkaran, dan di tengahnya terdapat tulisan halal yang sudah masyhur. Tiba-tiba diganti dengan logo baru yang sulit dipahami, maka akan mendapatkan reaksi publik masyarakat yang umat. Begitulah ucapnya. Syura PBNU ini menyebut, masyarakat dan umat Islam bisa meninggalkan produk tertentu yang mencantumkan logo halal Kemenak karena dianggap produk tersebut belum jelas kehalalannya. Padahal sudah bersertifikat halal, hal itu karena masyarakat tidak berfamiliar dengan logonya. Terlebih masyarakat internasional yang selama ini hanya mengenal logo halal MUI bisa jadi akan menolak produk tertentu dari Indonesia karena tidak dikenal sama sekali dan secara ekonomis bakal merugikan produk dan industri Indonesia. Begitulah katanya. Dewan Pakar MES ini menyebut, ketentuan penggantian logo pasti merugikan masyarakat karena pelaku usaha harus mengganti semua perangkat merek dagangannya dengan logo baru. Ini sesuatu yang high cost karena perangkat merek dagang itu cukup mahal. Selain high cost, juga akan membingungkan masyarakat. Begitulah ujarnya. Ihsan juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif IHAWI. Ini menilai tidak ada urgensinya BPJPH mengganti logo halal MUI dengan logo baru, karena dibanding manfaatnya bagi masyarakat akan lebih banyak manfaatnya. Mafsadatnya, dikaitkan dengan prinsip sertifikat halal yang melindungi kepentingan masyarakat dan akuntabel, maka dalam rangka mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, serta tidak membebani pelaku usaha, sebaiknya tidak perlu dipaksakan untuk mengganti logo halal MUI dengan logo halal yang baru, bagi ucapnya. Ya, kalau perbedaannya sih secara prinsipil kan tidak ada, cuma wilayah pengaturannya yang beda. Kalau sebelum Undang-Undang 33 dan regulasi turunannya berlaku, kan otoritas sertifikasi sepenuhnya ada di Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah ada Undang-Undang 33 2014, otoritas untuk sertifikasi halal itu beralih ke BPJPH. Namun dalam proses sertifikasi ini BPJPH tidak sendiri, karena ada 3 aktor utama yang melakukan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia.